Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Setuju? Alhamdulillah. Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, setelah kita menyelesaikan ujian PTS kita, saya harapkan semua anak-anak Ustaz dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran prakarya. Materinya adalah tentang budidaya. Nah, coba anak-anak Ustadz semua perhatikan yang ada di layar ini. Ya, kira-kira apa yang akan kita budidayakan anak-anak Ustadz? Ya, ini adalah tanaman sayuran ya. Jadi kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman sayuran ya. Dari jenis-jenis tanaman sayurannya, kemudian sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, kemudian alternatif media tanam sayuran. Ya, baiklah anak-anak Ustadz. Kalau kita bicara tentang sayuran, ya tentunya ini merupakan sesuatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, sini saya jelaskan sedikit jenis-jenis tanaman sayuran. Di Indonesia, sebagai daerah tropis, dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena ketersediaan sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Hal ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayuran merupakan tanaman hortikultura ya, yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh dan berkembang biak bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar atau konsumen yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan permintaan sejalan dengan peningkatan kebutuhan manusia karena kesadaran akan manfaat mengkonsumsi sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi anak-anak Ustadz ya, sayuran merupakan adalah bahan pangan ya yang kaya akan serat, vitamin, mineral. Jadi anak-anak Ustadz ya, usahakan antum menyukai makanan yang berasal dari sayuran ya. Karena ini baik untuk tubuh kita. Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah,
mentimun, dan sawi hijau. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan bagaimana kondisi ya di wilayah tempat tinggal Ananda. Ya, apakah dia termasuk ke dalam dataran tinggi atau dataran rendah? Ya, kemudian ketika kita ingin membudidayakan tanaman sayuran apa yang cocok kira-kira? Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kalau kita ingin ya membudidayakan tanaman sayuran ya di daerah dataran tinggi itu bisa kentang, wortel, brokoli ya. Nah, dan sebaliknya ketika kita ingin kita berada di dataran rendah, maka jenis tanaman sayurannya pun akan berbeda ya anak-anak Ustadz. Bisa bawang merah, mentimun, ataupun sawi hijau. Oke, baiklah. Coba anak-anak Ustadz perhatikan ya. Ini ada beberapa jenis tanaman ya, sayuran ya. Apakah sayuran favorit Ananda? Ya, saya harapkan anak-anak Ustadz semua menyukai makanan sayuran. Oke, sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan atau dimakan ya bisa berasal dari daunnya, bisa juga dari tangkai daunnya, umbinya, batangnya, akar, bunga, buah, ataupun bijinya. Ya, ini berikut adalah contoh tanaman sayuran berasal ya bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan atau dimakan. Ya, ini ada daun pokcoy namanya ya, atau pakcoy. Ya, ini dia yang akan dikonsumsi adalah daunnya. Kemudian ini adalah wortel ya. Yang akan dikonsumsi adalah umbinya. Ya. Kemudian ini seledri ya, anak-anak Ustadz tentu ya. Ini sering ya Umi antum memasak menggunakan tangkai daun seledri ya. Bisa masak nasi goreng ya kan, masak sop menggunakan ini ya. Ini adalah tangkai daunnya ya. Kemudian ini yang bunganya yaitu kol ya, kol. Kemudian umbi lapis seperti ada bawang ya, bawang merah ya. Kemudian ini lagi buahnya yaitu tomat ya. Tomat itu adalah buahnya. Kemudian biji contohnya adalah kacang ya. Ini sini adalah kacang merah. Berikutnya lagi adalah asparagus nih anak-anak Ustadz. Tentunya antum pernah melihat ya, atau mungkin anak-anak Ustadz pernah mengkonsumsi sayuran dari batang asparagus. Ya, ini adalah tadi beberapa jenis ya tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan ya, bisa dari umbinya, buahnya, batangnya, ataupun daun, bahkan bunganya ya. Kalau kol ini termasuk ke dalam bunga ya anak-anak Ustadz. Nah, di sini anak-anak Ustadz perhatikan ya. Nanti antum akan membuat tugas ya. Ya, Ustadz rasa tugas ini bukan tugas yang sulit ya, cuman antum
harus kerjakan ya anak-anak Ustadz ya. Ini adalah pengelompokan tanaman sayuran ya. Ini antum bisa contohnya tadi bagian tanaman yang dimanfaatkan ya, daunnya, tanamannya apa aja ya. Contoh tanamannya tadi bisa contohnya adalah pakcoy. Kemudian apalagi yang bisa dimanfaatkan daunnya ya. Kemudian tangkainya apa, umbinya, batangnya, antum ya kerjakan. Bunganya, buahnya, bijinya ya. Jadi ada 8 ya anak-anak Ustadz. Jadi daun, tangkai, batang, umbi, akar, bunga, buah, dan biji. Contoh tanamannya anak-anak Ustadz boleh banyak ya, jangan satu saja ya. Semakin banyak antum sebutkan itu akan semakin baik ya, menambah wawasan antum ya. Bisa antum cari ya, bisa antum tanya dengan umi antum ya. Antum isi ini, kemudian antum kirimkan hasil jawabannya kepada Ustadz ya Nana Ustadz. Baiklah, Ustadz akan lanjutkan kembali ya. Ya, gini kita perlu ya memahami berbagai deskripsi tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayah tempat kita tinggal. Ya. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran ya. Ya, yang pertama adalah tomat ya. Tomat tentu merupakan tanaman sayuran yang tidak asing bagi kita. Ya. Tomat atau Lycopersicon esculentum ya, merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Nah, jadi anak-anak Ustadz perhatikan pohon tomat ini ya, dia tidak memiliki batang yang kokoh, dia batangnya lemah ya dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua ya. Jadi anak-anak Ustadz kalau ingin memanennya ya warnanya yang merah-merah. Walaupun kalau antum lihat nanti warna yang hijau sudah besar, tetapi itu belum matang ya, itu masih muda. Oke. Walaupun ada sebagian orang yang memanfaatkan ya tomat ini sebagai sayuran yang masih tidak begitu tua ya anak-anak Ustadz, masih ada hijau-hijaunya ya, buahnya hijau waktu muda ya. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasanya dibudidayakan pada lahan yang kering. Nah, ini perlu anak-anak Ustadz perhatikan, lahannya kering untuk tanaman tomat. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam ya. Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat antara lain sebagai bumbu lalap, makanan yang diawetkan ya atau dibuat saus tomat ya, buah segar atau minuman jus. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C. Masya Allah ya anak-anak Ustadz, tomat ini ya bisa dibuat berbagai macam masakan, bahkan minuman ya, kalau antum pernah minum jus dari buah tomat ya, atau ini juga jus yang sangat populer juga, jus tomat, ataupun dibuat menjadi makanan bumbu yang lain seperti saus ya, saus tomat ya. Tentunya tomat ini juga sangat baik bagi kesehatan dan banyak mengandung vitamin A dan C. Berikutnya adalah bawang merah. Nah, ini bawang merah.
atau disebut dengan Allium cepa. Banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Nah, berbeda sama tomat tadi ya anak-anak Ustadz, ini untuk bumbu-bumbu masakan. Jika antum lihat ke dapur, ya antum pasti menemukan bawang merah di tempat bumbu dapur umi antum. Ya. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah juga dimanfaatkan sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atsirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman ya 65 sampai 90 hari setelah tanam. Ya, ini juga termasuk tanaman yang ya cepat panennya anak Ustaz ya. 65 sampai 90 hari setelah tanam. Nah, ini anak-anak Ustaz. Berikutnya adalah tanaman sayuran kangkung. Ya. Anak-anak Ustaz suka memakan sayuran kangkung? Ya, kangkung atau disebut dengan Ipomoea reptans, termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer ya. Kalau di lingkungan kita ini kangkung ini ya sangat populer ya. Bahkan dia kadang-kadang tumbuh di pinggir-pinggir ya, parit ya. Banyak tanaman di rawa-rawa juga kita sering lihat nih tumbuh. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Nah, seperti yang Ustadz katakan tadi anak-anak Ustadz, ya kadang-kadang kangkung ini bisa tumbuh di rawa-rawa ya. Itu kangkung air ya anak-anak Ustadz. Kemudian ada juga kangkung yang bisa hidup di darat, ya, di tanah juga dia bisa. Ya, dia ada dua jenis. Ya, kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Ya, kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Ya, ini cukup singkat umurnya anak-anak Ustadz ya. Ya, pemanen dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Insya Allah anak-anak Ustadz, ternyata kangkung ini ketika antum potong bagian daunnya ya, kemudian antum tinggalkan buku dan akarnya, dia akan masih bisa tumbuh kembali ya. Jadi ketika antum nanti menanam kangkung, ketika mau panen jangan antum ambil sama akar-akarnya. Jika ingin antum budidayakan kembali ya, jadi dia bisa tumbuh lagi ya. Kangkung ini termasuk tanaman yang mudah ya, saya rasa mudah dia tumbuhnya, mudah hidupnya, dan umurnya sangat singkat untuk masa panennya ya. Antum cukup 27 hari sudah bisa panen. Kemudian berikutnya adalah bayam. Nah, ini coba antum lihat, perhatikan tanaman ini ya, termasuk ke dalam tanaman sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di dataran rendah ya. Di Indonesia bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Nah, ini anak-anak Ustaz. Ini kalau kita lihat gambar ini ya, ini sepertinya ditanam di daerah dataran rendah ya anak-anak Ustaz ya.
agak panas, ya, dia tetap bisa tumbuh. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah, ya, atau herbaceous, dengan bentuk batang bersegi. Sifat permukaan batang pada bayam licin, beralur, dengan arah tumbuh batang yaitu tegak ke atas. Beda sama kangkung tadi, anak-anak Ustadz. Tadi bisa menjalar dia. Berdasarkan panjang umur batang, bayam termasuk tanaman muda. Bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25 sampai 30 dan seterusnya hingga semua selesai panen. Ya, justru bayam ini kalau kita perhatikan lebih singkat umurnya, ya anak-anak Ustadz, dibandingkan kangkung tadi. Ya. Jadi bisa umur 25 sudah bisa dipanen, ya. Baiklah. Berikutnya ini sawi, anak-anak Ustadz. Ya, ini semua adalah tanaman-tanaman sayuran. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau, tetapi ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur, sawi sendok atau pakcoy. Ya, anak-anak Ustadz yang tadi pakcoy itu termasuk jenis sawi-sawian atau bokcoy, merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Sawi dapat dipanen pada umur 40 sampai 50 hari. Mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Ya, anak-anak Ustadz, ya. Tentunya semua tanaman-tanaman yang Ustadz jelaskan tadi, anak-anak Ustadz sedikit banyak sudah mengenalnya. Bahkan mungkin anak-anak Ustadz sudah sering mengkonsumsinya, ya. Karena biasanya kita, ya, setiap makan itu ada didampingi oleh makanan sayuran. Ya, di sini di dalam materi ini Ustadz ingatkan kepada antum, ya, hendaknya bagi antum, ya, selain kita mengenal berbagai macam jenis sayuran, tentunya kita juga berusaha untuk, ya, menyukai masakan yang berasal dari sayuran karena banyak mengandung vitamin, ya, dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Karena anak-anak Ustadz mungkin ada juga yang tidak suka memakan sayur. Baiklah anak-anak Ustadz, kira-kira sampai sini, ya. Anak-anak Ustadz ada yang ingin ditanyakan, silakan antum menanyakan, ya, bisa melalui jaringan pribadi Ustadz, ya. Tentunya setelah ujian ini, setelah ujian PTS, antum harusnya tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa Ustadz ingatkan kepada antum semua, setiap tugas yang diberikan segeralah dikumpulkan, ya. Jangan sampai ada satu atau dua tugas yang tidak antum kumpulkan. Tentunya ini akan merugikan antum, ya, akan membuat nilai antum berkurang, ya anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz,
Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan hari ini pada pembelajaran kita, yaitu budidaya tanaman sayuran. Jangan lupa Ustadz ingatkan kembali kepada antum untuk dapat mengerjakan tugas yang Ustadz berikan. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.